Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah, menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Anak-anak, mari kita membaca percakapan antara Benny dan ibunya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Bentuk air seperti pistol mainan, Bu. Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Wujud Benda. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Anak-anak, dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa kosakata tentang wujud benda. Masing-masing kosakata tersebut memiliki arti atau makna. Ayo kita tuliskan bersama makna atau artinya. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat, benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair, bersifat seperti air atau encer. Gas, ringan, bersifat seperti udara. Supaya kalian lebih paham lagi, temukan kata yang sesuai
dengan makna sebagai berikut. Rupa atau bentuk yang dapat diraba adalah iya, wujud. Bersifat seperti air atau encer. Iya, cair. Ringan, bersifat seperti udara. Iya, gas. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Iya, pintar. Ukuran. Amatilah benda-benda berikut ini. Manakah yang berwujud padat, cair, atau gas? Benda apakah yang berwujud padat? Apakah minyak? Tidak. Apakah balon? Juga tidak. Apakah lemari? Iya, benar. Lemari berwujud padat. Mana ya benda berwujud cair? Apakah balon berwujud cair? Tidak. Apakah minyak? Iya, pintar. Minyak berwujud cair. Manakah benda yang berwujud gas? Iya, pintar. Balon, benda berwujud gas. Wah, kalian hebat. Amatilah gambar berikut. 1. Apa yang dilakukan Beni dan Edo? Iya, pintar. Beni dan Edo bermain pistol air. 2. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Aturan dalam bermain pistol air adalah tidak boleh curang, bersikap sportif, dan tidak saling bermusuhan. 3. Apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain adalah permainan tidak berjalan dengan lancar dan bisa terjadi pertengkaran. 4. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Aturan diperlukan dalam bermain agar permainan berjalan lancar dan menyenangkan. 5. Apa manfaat aturan tersebut? Manfaat aturan tersebut adalah agar permainan berjalan lancar, menyenangkan, dan tidak terjadi kecurangan. Anak-anak, sekarang perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Beni. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan adalah hidup menjadi tidak teratur. Anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam mengingat perkalian, ayo kita nyanyikan bersama lagu berjudul Belajar Perkalian dengan irama lagu becak. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo
kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Dari lagu tersebut, 3 dikali 1 sama artinya satunya ada 3. Sehingga 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. 2 dikali 5 sama artinya 5-nya ada 2. Sehingga 5 ditambah 5 sama dengan 10. 4 dikali 2 sama artinya dengan menjumlahkan angka 2 sebanyak 4 kali. Sehingga 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Kita hitung bersama ya. 2 tambah 2 4. Tambah 2 6. Tambah 2 8. Sehingga 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 7 sama artinya dengan menjumlahkan angka 7 sebanyak 5 kali. Sehingga 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Kita hitung bersama ya. 7 tambah 7 14. Tambah 7 21. Tambah 7 28. Tambah 7 35. Sehingga 5 dikali 7 sama dengan 35. Mudah kan anak-anak? Supaya kalian lebih paham lagi, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.